bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, kembali lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama saya Alfa Mandalika. Keterbukaan informasi atas kinerja pemerintah merupakan buah demokrasi dan reformasi birokrasi yang saat ini bisa kita nikmati. Sekarang kita mudah mengakses kabar tentang penggunaan anggaran secara transparan, termasuk capaian atau kinerja kebijakan yang dibuat, dan bagaimana pemerintah bekerja untuk kemajuan bangsa. Namun perlu diingat, informasi tentu tidak akan sampai dengan baik ke masyarakat kalau tidak ada si penyampai kabar, yakni para pejuang komunikasi publik dengan kegiatan kehumasannya. Apalagi kalau bicara Kementerian PUPR, sebagai pemegang amanah anggaran terbesar dalam mewujudkan pembangunan negeri ini, sudah pasti membuat kita ingin tahu tentang hasil dan sepak terjangnya dan perjuangannya juga. Oh ya, ada satu lagi nih yang menarik dari Kementerian PUPR. Meski kabar pemerintahan dan pembangunan terkesan berat, serius dan bergelimang data, tapi kementerian yang dipimpin Pak Basuki Hadimulyono ini bisa loh mengemasnya dengan ringan, syarat akan data dan informasi, mudah dikunyah oleh awam, bahkan terkadang juga disentuh oleh humor. Nah, dalam episode kali ini kita sudah bersama Panglimanya Kegiatan Komunikasi Publik di Kementerian PUPR, yakni Pak Krisno Yuwono selaku Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Apa kabar Pak Krisno Yuwono? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak ya? Baik, yang penting sehat selalu, ya. Tetap semangat ya Pak ya? Iya, sebelumnya kita sudah tes dan hasilnya juga bagus ya Pak ya? Jadi mungkin kita bisa buka masker sebelum kita diskusi pada episode kali ini Pak ya? Siap. Oke Pak Krisno, dari nama komunikasi publik nih Pak, sekilas kita sudah mengetahui nih Pak, lingkup kerjanya. Tapi yang mau kita tahu nih Pak, apa sih yang membuat Pak Krisno ini concern sekali dengan dunia komunikasi? Dan seberapa penting nih Pak keterbukaan informasi di mata Pak Krisno? Oke, terima kasih ya Mas terkait dengan keterbukaan informasi ini. Jadi kalau kita berada di posisi sebagai seorang komunikator, sebagai seorang kepala biro komunikasi publik, atau yang bergerak di bidang kehumasan, ini tentunya masalah komunikasi publik, masalah keterbukaan informasi itu menjadi sesuatu yang sangat krusial. Apalagi di masa sekarang. Terlebih lagi juga ini Kementerian PUPR, Mas tahu sendiri selama periode Bapak Jokowi ini ya sebagai presiden, infrastruktur itu menjadi fokus utama dari pemerintah. Nah, dengan fokus utama tersebut artinya anggaran untuk Kementerian PUPR juga semakin besar. Disitulah peran dari kita untuk bisa menyampaikan kepada publik terkait dengan capaian pembangunan yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR. Dari situ kita melakukan komunikasi publik sebagai bentuk akuntabilitas kita. Kita menggunakan dana publik, menggunakan dana yang diambil dari para netizen lah, dari pembayar pajak dan sebagainya. Nah, itu bentuk akuntabilitasnya adalah itu. Kita menyampaikan kepada publik seluas-luasnya, detail datanya, angkanya dan sebagainya, sehingga masyarakat itu merasa puas, merasa tenang bahwa pajak yang dia bayarkan itu telah digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa yang sudah dibayarkan oleh masyarakat bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Iya, bisa masyarakat langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat. Dengan selesainya infrastruktur yang sudah dibangun itu, masyarakat bisa memanfaatkan. Manfaatnya langsung terasa. Langsung terasa. Jaringan jalan misalnya yang tadinya nggak bagus jadi bagus. Kemudian para petani yang tadinya hanya mengandalkan sawah tak ada hujan gitu sifatnya. Nah, ini dengan bendungan kita bangun, kemudian bendung kita bangun, mereka bisa mendapatkan pasokan air. Nah, itu hal-hal semacam itu yang menjadi concern kita, karena anggaran yang demikian besar itu tugas utama dari Kementerian PUPR ini cuma satu sebetulnya, membelanjakan uang. Untuk membelanjakan menjadi infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu. Jadi tugas kita memang simpel sebetulnya. Kita sampaikan, ini loh yang sudah dilakukan PUPR, ini loh yang sudah dibangun gitu. Itu aja sebetulnya. Untuk menjelaskan kembali lagi ke masyarakat. Iya benar. Oke Pak Krisno, nah Biro Komunikasi Publik ini kan sebenarnya membenahi apa saja nih Pak? Kan banyak kan pasti berhubungan dengan stakeholder lainnya. Wah banyak sebetulnya. Tapi pemerintah itu dalam hal ini mencoba melakukan perampingan. Ya, kalau dulu pada awalnya di Biro Komunikasi Publik itu ada 4 bagian. Kemudian dengan adanya upaya pemerintah untuk melakukan perampingan sampai saat ini hanya ada 2 bagian. Dirampingkan strukturnya, tetapi tugasnya tetap sama.
Nah, artinya apa? Artinya kita di sini ASN itu dituntut untuk lebih profesional lagi. Kita memanfaatkan waktu yang ada dengan baik dan benar, kan gitu. Apalagi sekarang tuh muncul berita-berita kan Mas ya, terkait dengan ASN makan gaji buta dan sebagainya. Nah, ini yang jadi persoalan juga gitu loh. Di satu sisi kita kan sudah dituntut dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih mudah diterima oleh masyarakat gitu kan, informasi-informasinya. Tapi di sisi lain ada stereotip terhadap ASN seperti itu. Nah, ini kan menjadi cambuk buat kita semua untuk bersikap, untuk membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Gitu. Tidak semuanya lah artinya. Jadi kembali lagi ke tadi Biro Komunikasi itu ada dua. Yang pertama itu ada H2 kita menyebutnya ya, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Itu kan H2. Nah, itu kaitannya dengan kita publikasi, hubungan dengan media. Kemudian ada yang kedua itu adalah kita menyebutnya P5. H2 dan P5. H2 dan P5. P5 itu di kita ada pelaporan pimpinan dan pelayanan publik. 1, 2, 3. Baru 4 ya? Baru 4. Wah, satu lagi. Satu lagi itu pembinaan. Berarti pelaporan pimpinan dan pembinaan pelayanan publik. Nah, itu kita aja agak susah jadi Mas. H2 dan P5. Nah, di sini di P5 ini lebih banyak pada menyiapkan laporan-laporan yang akan dibawa oleh Pak Menteri ke sidang, ke rapat dan sebagainya. Dan juga di situ bagaimana kita melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat. Kita punya di bawah di situ tadi kan Mas ada counter khusus untuk pelayanan publik. Bagaimana masyarakat kalau misalnya membutuhkan informasi, membutuhkan pelayanan, perizinan dan sebagainya itu masuknya di. Kalau pengaduan pun juga bisa lewat situ Pak. Pengaduan juga kita. Soal jalan rusak apa seperti apa gitu. Iya. Bisa langsung datang. Bisa datang dan juga bisa melalui online. Kita ada aplikasi. Ada aplikasinya. Sudah disiapkan gitu Kita Pak. sudah siapkan. Karena kan masa pandemi seperti ini kan orang sudah mulai membatasi mobilitas juga gitu. Jadi semenjak pandemi kemarin kita sudah menyiapkan platform untuk masyarakat bisa tetap melakukan itu ya. Apakah berupa pengaduan atau misalnya permohonan informasi dan sebagainya itu bisa. Oke Pak Krisno, bicara komunikasi publik apalagi di Kementerian PUPR pasti tantangannya berat nih Pak ya. Bicara data, infrastruktur, belum lagi juga banyaknya stakeholder yang antar direktorat dengan berbagai macam cakupan kerjanya nih Pak. Nah, bisa ceritakan nggak nih Pak, bagaimana Pak Krisno dan jajaran mengelola semua itu? Mengelola itu sesuatu yang diucapkannya gampang gitu tapi pelaksanaan yang berat gitu ya. Tapi di sini keuntungan kita ya di Kementerian PUPR ini itu ada banyak hal yang bisa diolah ya. Kita dari sisi infrastruktur saja itu ada sumber daya air, ada Bina Marga yang ngurusin jalan, Cipta Karya yang ngurusin infrastruktur permukiman, ada perumahan, belum lagi masalah konstruksi dan sebagainya. Itu ada di sini semua. Artinya apa? Secara konten, secara materi, kita mempunyai banyak materi yang bisa kita sampaikan kepada publik. Cuman persoalannya adalah materi-materi tersebut kita ini terbiasa bekerja di lapangan, bekerja yang orang-orang sifatnya itu kebanyakan adalah orang-orang teknik gitu ya. Kita bicaranya tentang beton, tentang besi, tentang aspal, semuanya keras, ya kan? Nah, bagaimana melunakkan itu menjadi sesuatu yang lentur yang bisa diterima oleh masyarakat. Beratnya di situ, Mas. Itu kan. Jadi, bagaimana kita harus melakukan itu. Nah, untuk itu kita bisa melakukan berbagai hal. Menciptakan ide-ide kreatif. Ya, kalau ide udah mentok ya kita coba lihat trennya seperti apa. Ada riding melek sosial media. Iya, riding the wave lah gitu ya. Kita yang lagi hype itu apa gitu. Nah, kita coba ikut di situ. Terus satu lagi keuntungan di kita itu adalah Pak Menteri sendiri itu sudah orang yang media darling ya. Jadi mau dikemas apa itu enak pasti gitu menarik ya. Pasti menarik gitu. Jadi nggak hanya main drum. Nggak hanya main drum. Terus kemudian kemarin Pak Menteri hadir di Galamed itu ya. Nah itu juga itu kan menarik juga jika sampai dibahas sama media online gitu. Jadi itu hal-hal semacam itu yang kita coba angkat, termasuk juga sisi-sisi humanisnya. Karena apa? Seperti yang kami sampaikan, sesuatu kita itu kan kaku ya. Apalagi orangnya birokrat, istilahnya kan gitu kan, birokrat nanti semuanya serba kaku, nggak luwes gitu, nggak luwes, beton dan sebagainya kaku semua kan gitu. Jadi itu harus sesuatu yang sifatnya humanis kita sampaikan kepada masyarakat, terutama kepada manfaatnya. Jadi si penerima manfaat sendiri yang mereka akan bercerita. Kalau kita yang cerita nanti dikira klaim,
ya kan? Itu klaim sepihak kan. Nah, tapi makanya harus minta dari si beneficiaries-nya siapa, mereka yang bercerita manfaatnya apa yang sudah diterima oleh mereka yang merasakan, mereka yang ini nanti mereka juga yang menceritakan gitu. Bener gitu. Bentuknya bisa macam-macam, mau pakai foto, video dan sebagainya. Bebas ya Pak ya. Bebas. Oke Pak Krisno, soal kehumasan atau komunikasi publik pasti kan media atau pers sebagai corong informasi utama ya Pak ya. Nah, menjadi instrumen penting tuh pastinya. Nah, bagaimana sih Biro Komunikasi Publik membangun relasi dengan teman-teman di media gitu? Saya cerita sedikit gitu ya. Saya ini kan sebetulnya basicnya juga teknik ya. Terus masuk di Pusat Komunikasi Publik waktu itu namanya, Puskom. Terus kemudian berubah nama menjadi Birkom. Nah, kebetulan masih di situ dan saya diminta untuk menjadi kepala bagian humas. Salah satu tugasnya adalah membina hubungan dengan teman-teman media tadi. Nah, media itu kan tidak boleh kita hindari. Tidak boleh kita against sama mereka. Harus kita jadikan sebagai partner. Jadi setara, jadi setara kedudukan kita sama mereka. Kita perlu menginformasikan kebijakan, program, capaian, update dan sebagainya. Tetapi mereka juga perlu berita. Nah, untuk itu kita seringkali berhubungan baik secara formal maupun informal. Informal contohnya waktu sebelum pandemi ya Mas ya, itu kita ajak teman-teman ngobrol di kantin misalnya. Kan di sini ada press room. Jadi mereka kalau misalnya lagi di sini ngetik dan sebagainya itu kita siapkan. Ada laptop, ada komputer dan sebagainya. Ada ruangan sendiri. Nah, kita ngobrol di situ. Atau misalnya ya simpel-simpel aja saya beliin gorengan kayak gitu kan, ngobrol sama-sama gitu. Jadi relationship itu kan menciptakan bonding kita dengan mereka. Itu yang paling penting sebetulnya Mas. Kemudian juga ada secara ini kita melakukan gathering gitu gitu ya. Sebelum pandemi kan sebelum masih bisa. Terus kemudian juga press tour. Oh gitu. Iya, jadi kita ajak. Jadi gini, kalau misalnya setiap hari mereka kita kasih berita, kita kirimkan berita saja tanpa mereka datang kepada di lokasi. Hanya kirim rilis gitu. Hanya kita kirim rilis saja tanpa mereka hadir di lokasi proyeknya. Mereka nggak ada bayangan, ya kan. Terus kemudian beritanya juga bisa kering kan. Ya udah cuma sekedar ya sedang membangun di sini. Iya gitu. Kalau misalnya mereka kita ajak ke lapangan itu pasti akan ada insight-insight yang lain gitu. Ada tambahan, beritanya juga akan lebih bagus. Terus kemudian juga mungkin bisa mencari si penerima manfaat. Kadang-kadang gitu kita ajak tuh, Pak saya mau ketemu sama ini ya Pak ya petani gitu. Jadi ya kita fasilitasi mereka gitu Mas. Nah pernah nggak sih Pak kalau relasi dengan media itu ada kritik misalkan, nah itu bagaimana nih Birkom dari PUPR menanggapinya? Ya macam-macam ya. Yang pertama itu kalau kritik itu kan ya namanya juga kritik ya. Kita harapan kita kalau kritik itu kan membangun sifatnya ya kita terima kalau memang itu benar gitu loh. Nah, tapi seringkali berita itu muncul tidak konfirmasi dulu ke kita. Oh, kadang-kadang nggak konfirmasi, tiba-tiba langsung bikin beritanya, udah naik artikelnya. Iya, gitu itu yang seringkali kita sayangkan gitu. Kenapa? Kan istilahnya ada apa? Cover both side ya. Cover both side. Jadi nggak hanya dari satu pihak, tapi harus konfirmasi di pihak lainnya. Nah, yang lucunya juga kadang-kadang saya nggak tahu ya, bukan teman-teman yang ada di sini, tapi gitu. Ada yang nelpon gitu, terus maaf Mas, saya nggak bisa memberikan komentar misalnya gitu ya. Nah, terus itu dikutip gitu loh, dianggapnya sebagai sebuah cover both side gitu. Setelah dihubungi pihak dari Kementerian PUPR tidak mau memberikan jawaban. Gitu. Nah, itu padahal kan kita belum bisa menyampaikan karena kita belum punya data. Tapi itu jadi kutipan gitu. Jadi kutipan. Tuh. Bukan statement resmi lah ya. Bukan statement resmi. Oke, baik Pak Krisno. Nah, kalau komunikasi itu kan prinsipnya dua arah nih Pak dan interaktif. Apalagi keterlibatan dan dukungan masyarakat itu baik bak vitamin utama lah bagi Kementerian PUPR dan pembangunan negeri saat ini. Nah, bagaimana sih Pak strategi Pak Krisno dan teman-teman dalam mewujudkan komunikasi dan dukungan ini Pak? Kalau kita bicara komunikasi itu kan ya komunikasi artinya dua arah gitu, nggak mau harus dua arah gitu ya. Kalau satu arah itu namanya penataran Mas. Yang lainnya diam gitu. Diam penataran itu. Nah, nanti dikira doktrin kalau kayak gitu kan. Nah, nggak ada feedback lah. Nggak ada feedback. Makanya yang kita lakukan selama ini adalah memperbanyak engagement. Gitu ya. Target kita untuk tahun 2021 itu adalah engagementnya diperbanyak lagi. Artinya
targetnya lebih besar lagi gitu Oke. ya. Tahun sebelumnya memang kita sudah ada engagement ada gitu ya. Tapi yang tahun ini kita tambah lagi gitu loh. Nah, kemudian juga untuk pelayanan publiknya sendiri kita buat dengan mall pelayanan publik yang sekarang lagi disiapkan oleh teman-teman. Terus kemudian kalau tadi ya kembali lagi media sosial, engagementnya supaya lebih tinggi, artinya teman-teman juga harus melototin lagi Mas. Kalau kemarin mungkin dalam 4 jam gitu ya melototin, mungkin ditambah lagi nih waktunya, harus melototin, harus menjawab pertanyaan, nah itu merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat, oleh netizen. Itu kan bagian dari kita membina hubungan dengan mereka, membina komunikasi dengan mereka gitu. Oke. Nah, Biro Komunikasi Publiknya Kementerian PUPR kan aware sekali ya Pak sama dengan perkembangan komunikasi. Nah, soal kehumasan Kementerian PUPR ini terhitung paling visioner nih Pak di kalangannya, seperti misalnya sudah membuat web series, lalu juga ada news video, dokumenter video, TV PUPR, TikTok, podcast, bahkan batik PUPR ya Pak. Boleh nggak Pak dibocorin ke depan mau buat apa lagi nih Pak? Karena kan tadi sudah mencakup semua tuh kan, yang lagi happening sekarang gitu. Ya memang ini tantangan di era pandemi dan sekaligus kreatif. Kreativitasnya itu harus dimunculkan. Nah, dari awal saya di Biro Komunikasi Publik itu saya selalu membebaskan kepada teman-teman. Ya. Teman saya minta teman-teman boleh bebas, tetapi berkreasi dan berkreasinya bebas, silakan gitu ya. Tapi bertanggung jawab. Itu satu ya. Satu. Termasuk juga di dalamnya bahwa saya yang pasti akan ditegur. Kalau ada sesuatu yang melenceng lah. Iya. Itu sering Mas. Mana Mbak Novi tadi? Lumayan sering ya Pak. Ada sesuatu hal yang mungkin ya nggak sesuai dengan apa yang Bapak briefing atau seperti apa gitu Pak ya. Kebablasan kadang-kadang gitu. Tapi gini sebetulnya kalau menurut saya kalau menurut saya pribadi itu nggak ada masalah. Sebenarnya Pak. Tetapi dari kacamata pimpinan misalnya itu nggak layak. Begitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin sistem nilainya agak berbeda sedikit, gitu. Value ininya agak berbeda gitu ya. Jadi tapi nggak masalah. Saya ditegur nggak masalah gitu ya. Saya tinggal sampaikan, oke ini di arsip ada dulu, turunkan dulu, nanti kita coba olah lagi, kita naikkan lagi, saya bilang gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang ke depan ini kita sendiri sama teman-teman itu harus semakin sensitif gitu ya. Oh ternyata ini nggak bisa. Nah gitu kan. Jadi dievaluasi lagi untuk next. Dan harus ini lagi lebih kreatif lagi kan, berarti kan harus mencari sisi yang lain lagi gitu ya untuk bisa diangkat. Nah itu yang cukup berat ya. Tapi ke depan ini satu hal yang kita sudah komunikasikan dengan salah satu provider ya. Itu terkait dengan pelayanan publik itu nanti, itu kan ada call center. Nah, call center itu nanti bisa online dengan sosial media kita. Itu tuh salah satu yang akan kita coba di tahun 2021 atau 2022 awal nanti. Sudah mulai berjalan seperti itu Pak ya. Oke Pak Krisno, terakhir nih Pak sebelum kita sudahi podcast ini, apa nih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat melalui kinerja komunikasi publik yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR? Silakan Pak. Oke, pertama-tama sih kita ucapkan terima kasih ya kepada seluruh netizen, kepada teman-teman atau masyarakat luas semuanya, bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ini adalah terutama dari sisi komunikasi publiknya itu adalah upaya kita untuk bisa menyampaikan secara luas manfaat-manfaat yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR, manfaat infrastruktur ya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan infrastruktur tersebut dengan baik dan benar. Harapannya apa? Kalau kita sudah sampaikan kepada publik, tentunya kalau publik itu sudah paham, tahu dan sebagainya, dia akan aware terhadap infrastrukturnya. Nah, kalau sudah aware, berarti mereka akan ikut membantu untuk pemeliharaan. Nah, menjaga dan memelihara. Aware dulu ya Pak. Aware dulu, dia harus aware dulu. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan ini adalah tujuannya ke situ, Mas. Karena apa, yang namanya biaya pemeliharaan itu tinggi, Mas. Iya, benar, Pak. Mahal, Mas. Kita bisa bangun ya. Bangun gampang, tapi memeliharanya itu yang susah. Yang berat. Nah, untuk itu keterlibatan masyarakat di sini dalam membantu menjaga infrastruktur yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR ini sangat penting. Untuk itu
tidak bosan-bosannya kami di kementerian ini untuk mengingatkan kepada publik, kepada masyarakat semua untuk saling menjaga terhadap infrastruktur yang sudah dibangun. Karena kembali lagi itu akan menjadi aset, menjadi infrastruktur yang akan memberikan kemudahan buat kita semua. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Krisno Yuwono selaku Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Pak. Sehat-sehat selalu ya, Pak ya. Tetap sehat, Tetap semangat. Terima kasih Pak Krisno. Terima kasih, Mas. Dan kalau sahabat PUPR ingin tahu lebih banyak lagi mengenai apa saja yang sedang dan sudah dikerjakan Kementerian PUPR atau inovasi apa yang sedang dikembangkan, langsung saja ikuti dan pantau sosial media Kementerian PUPR. Di Instagram ada @kemenpupr, di Twitter ada @kemenpu, di YouTube ada Kemenpupr, di Facebook ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, di website ada www.pu.go.id, dan di TikTok ada @kemenpupr. Terima kasih, saya Alfa Mandalika pamit undur suara, sampai jumpa. Bersama PUPR sigap membangun